Jadi ini saya umumkan sekali lagi bahwa pengumuman ini adalah resmi dari Kemdikbud. Nah, bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan SSB, simulasi skala besar untuk siswa. Nah, jadi rencananya nanti bahwa SMK nanti akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 untuk siswa kelas 11. Nah, kemudian sekolah peserta siapa saja sih? Jadi sekolah pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan jenjang SMA atau SMK dan SMP MTS. Setiap sekolah peserta diminta mempersiapkan maksimal 5 siswa dan 1 proktor untuk mengikuti SSB. Jadi pelaksanaan simulasi ini dapat dilaksanakan di sekolah ataupun juga di rumah masing-masing bagi yang menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Jadi sementara ini informasinya hanya sebatas itu, kita tunggu bahwa sebentar lagi mungkin nanti ada entah hari ini atau mungkin hari Sabtu atau hari Senin nanti ada link pendaftaran serta mekanisme pendaftarannya yang akan diumumkan lebih lanjut di web ini. Jadi kita ngomong di sini tidak mengada-ngada, jadi memang ini adalah sumber resminya dari Kemdikbud. Ini sudah saya share screen saya. Nah, terkait masalah simulasi itu apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, kalau dulu kita menyiapkan server, menyiapkan PC, nah kali ini karena simulasinya secara daring, kita ini hanya menyiapkan laptop atau mungkin PC. Ya speknya spek kliennya UNBK. Nah, terus juga jaringan internetnya. Nah, kalau bisa yang stabil. Tadi sudah disinggung sama rekan saya Mas Danang bahwa untuk bandwidth itu kalau bisa sesuai standarnya untuk 12 siswa. Nah, itu bandwidthnya untuk 15 siswa itu bandwidthnya adalah 12 mega. 12 meganya itu adalah dedicated. Tapi ini kan masih simulasi, jadi silakan nanti kira-kira teman-teman bisa menilai pada waktu simulasi nanti bandwidthnya kira-kira memenuhi atau enggak. Nah, termasuk nanti juga bisa jadi ada masalah, error dan lain nanti biar teman-teman juga tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Itu yang mungkin pertama kali saya bagikan terkait masalah informasi pengumuman persiapan SSB siswa. Jadi bisa dilaksanakan di sekolah, bisa juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya nanti silakan dikoordinasi dengan sekolahnya masing-masing. Yang jelas yang disiapkan hanya 5 siswa saja. Tidak perlu semua siswa karena kalau diminta 5 ya nanti dapatnya cuma 5. Jadi percuma kalau misalkan nanti semua diikutkan karena AKM ini nanti ketika pelaksanaan AKM yang sesungguhnya setiap sekolah hanya mengikut sertakan 45 saja, maksimal yang diikutsertakan untuk siswa adalah 45. Itu ketika AKM yang sesungguhnya, ketika asesmen kompetensi nasionalnya. Nah, kalau misalkan jumlahnya kurang dari 45, ya berarti seluruh siswanya ikut asesmen tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada yang perlu teman-teman ketahui. Saya share dulu. Ini beberapa materi yang sudah kami terima. Materi terakhir ya, ini terkait masalah aplikasi SSB. Jadi nanti teman-teman hanya menyiapkan klien. Nah, sejumlah yang tercatat pada web UBKD dengan operating system Windows 7. Jadi minimalnya adalah Windows 7. Resolusi layarnya minimalnya adalah 1024 kali 720. Terus
ada juga harus punya LAN card. Jadi kalau nggak ada LAN card-nya, ya nggak bisa. Nah, bisa juga pakai WiFi. Nah, ada LAN card, ada dongle-nya, tapi nggak ada paketannya, ya percuma, nggak bisa simulasi juga. Jadi yang pasti harus ada internetnya juga. Jadi nanti simulasinya secara online atau daring. Nah, ada dua aplikasi nanti yang akan diberikan. Yang pertama nanti bisa jadi adalah Proctor Browser. Dan yang kedua adalah Exam Browser Client. Nah, itu nanti akan dibagikan di web UBKD. Nah, Proctor Browser ini digunakan untuk ya istilahnya jangan sampai lah Proctor itu membuka yang aneh-aneh. Jadi ada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga browsernya itu aman digunakan dan nyaman. Jadi nggak bisa dibuat ngegame, nggak bisa dibuat YouTubean. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Exam Browser, tentu teman-teman sudah ketahui bahwa Exam Browser ini adalah pengaman jangan sampai siswa itu berulah. Nah, ngeklik yang lain-lain. Nah, ini Exam Browser nanti ada yang baru. Jadi tidak menggunakan Exam Browser ketika UNBK, nanti akan muncul Exam Browser tertentu. Nah, terus jangan lupa, karena ini pelaksanaannya secara daring, nah kalau bisa silakan sediakan webcam. Jadi kalau laptopnya ada webcamnya, nah silakan diaktifkan ketika pelaksanaan simulasi besok. Bisa jadi nanti ini kan masih baru teman-teman ketahui ya, bisa jadi nanti ketika simulasi, sementara ini mungkin masih menjadi sebagai peserta. Jadi istilahnya kita sama-sama nanti mengerjakan soalnya, baik dokternya maupun siswanya. Nah, jadi nanti username maupun passwordnya akan dibagikan lewat web UBKD. Ini biasanya seperti itu. Web UBKD itu yang tadi ya, yang saya tunjukkan di awal. Nah, sementara ini memang masih belum dibuka. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Ini username passwordnya apa? Ditunggu saja. Nah, kemudian yang kedua, masalah petugas tempat pelaksanaan. Nah, ini memang seharusnya itu ada yang namanya pengawas yang mengawasi peserta ujian. Namun karena ini masih simulasi, ya nanti tidak perlulah. Nah, seperti kayak ujian yang sesungguhnya atau asesmen sesungguhnya. Nah, petugas ini fungsinya untuk apa? Jadi memastikan peserta tidak mengalami kendala teknis komputer dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi ketika ada kendala di sekolah, nah petugas itu nanti yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Entah nanti lebih cepat langsung diganti PC lagi atau yang lainnya. Nah, itu silakan di komunikasikan dengan tim sekolah masing-masing. Nah, teman-teman saya yakin pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut karena kita sudah beberapa tahun ini sudah mengikuti UNBK. Kemudian juga bertugas menjaga konektivitas internet dengan cara memastikan hardware yang digunakan untuk tes, akses point, komputer, switch, pengkabelan berfungsi dengan baik. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan ada petugas tempat pelaksanaan yang mengawasi ujian. Kemudian ada yang juga memastikan bahwa tidak ada kendala teknis. Kemudian menjaga konektivitas internet, jangan sampai ada gangguan dan lain-lain. Topologinya nanti, karena ini asesmennya ini secara online, jadi nanti lokasi ujian. Nah, di sini lokasi ujiannya bisa jadi nanti ada 2 ruang atau ya 3 ruang atau hanya 1 ruang. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi nanti silakan diatur demikian rupa. Kalau misalkan nanti dilaksanakan di sekolah, silakan dijaga jaraknya, diatur yang baik, yang nyaman. Nah, tapi kalau misalkan nanti simulasinya di rumah masing-masing, ya monggo silakan. Tapi topologinya nanti yang jelas perangkat klien kita ini nanti langsung masuk ke router, langsung dihubungkan oleh internet ke server GPT. Jadi kita tidak sangat bergantung sekali dengan akses internet. Nah, jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan putus dan lain-lain. Nah, itu
biasanya sering terjadi